Halo semuanya, ketemu kembali di channel Deddy Yunar. Dan di episode kali ini, kita akan membahas apa saja hal-hal yang wajib kalian perhatikan dalam membuat konten di TikTok Affiliate. Ya, kita tahu bahwa TikTok Affiliate ini video-videonya harus menarik perhatian penonton. Karena kalau tidak, maka otomatis video itu akan menjadi video yang biasa-biasa saja dan tidak mengundang orang untuk membeli produk dari video tersebut. Nah, karena itu tentu saja harus ada trik-trik atau langkah-langkah yang harus kalian perhatikan agar video kalian itu benar-benar bisa menarik perhatian penonton, yang kemudian bisa berimbas kepada pembelian produk. Nah, apa saja hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat video konten di TikTok Affiliate? Ini dia 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat video konten. Jangan lupa simak video ini sampai selesai agar kalian bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh. Oke, kita mulai kepada trik yang pertama, yaitu audio. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa membuat video konten tentu saja tidak lepas dari yang namanya audio atau suara. Nah, meskipun kita punya HP, namun ternyata tidak semua HP memiliki kualitas audio yang bagus ya, dalam hal ini mikrofon. Seperti yang aku punya ini, aku harus menambahkan mikrofon tersendiri agar suara yang dihasilkan itu bisa menjadi lebih baik. Iya, memang ada beberapa merek handphone yang memiliki kualitas suara yang bagus ya, tapi tidak semua. Dan kebanyakan malah sebenarnya memang kualitasnya biasa-biasa aja, atau bahkan ada yang kualitasnya memang jelek. Nah, karena itu, ketika kalian membuat video konten, jangan lupakan bahwa kualitas audio akan sangat berpengaruh kepada ketertarikan penonton untuk menonton video-videonya kalian. Di pasaran, itu sudah tersedia berbagai macam merek mic ya, bahkan dari harga yang 5 ribuan sampai yang harga 1 jutaan pun juga ada. Nah, tentu saja ini kembali kepada budgetnya kalian ya. Kalian tidak harus memaksakan untuk membeli mic yang mahal, boleh beli yang harga murah dulu, setidaknya itu sudah merupakan upgrade daripada kualitas mikrofon handphone kalian yang mungkin tidak begitu bagus. Tapi kalau aku boleh sarankan, boleh kalian cari mikrofon di range harga 200 hingga 300 ribuan, itu sebenarnya sudah cukup baik ya. Nah, kalau bicara mikrofon, lebih baik mana? Yang pakai kabel atau yang wireless seperti yang aku gunakan ini? Itu bebas ya, karena kalian harus mencoba sendiri, baru kalian akan tahu seberapa baik kualitas dari mic yang kalian gunakan tersebut. Tapi kalau misalnya kalian sudah memiliki handphone yang kualitas suara mikrofonnya sudah baik, ya pakai itu aja nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus juga menggunakan mikrofon tambahan. Oke, kita sekarang masuk ke yang kedua. Selain audio, yang tidak boleh kalian lupakan adalah pencahayaan. Nah, kalian bisa bayangkan nggak kalau video konten yang kalian buat itu cahayanya tidak terlalu bagus, apalagi remang-remang. Padahal, untuk membuat video konten yang menarik, cahaya itu menjadi syarat yang mutlak ya. Karena orang tidak akan tertarik jika mereka menonton video yang kualitas cahayanya sangat redup. Dan jangan lupa juga, cahaya itu berperan penting dalam meningkatkan kontras dan ketajaman gambar ya. Jadi kalian nggak usah heran kalau cahayanya tidak bagus, maka gambar yang dihasilkan di video kalian itu biasanya tidak terlalu tajam. Dan otomatis jika gambarnya tidak tajam, cahayanya remang-remang, video kalian pasti akan ditinggalkan oleh penonton. Ya, siapa juga ya yang mau nonton video yang gambarnya burik. Nah, karena itu kalian juga harus memperhatikan pencahayaan ya. Selain memang kualitas kamera dari handphone kalian sendiri itu juga berpengaruh besar ya. Tapi meskipun kualitas kamera kalian kurang baik, tapi setidaknya dengan cahaya yang bagus, mungkin kekurangan itu bisa sedikit diperbaiki ya. Atau misalnya jika kalian terkendala dengan pencahayaan, kalian mungkin belum punya budget untuk membeli lighting yang bagus. Maka kalian bisa mengakali dengan mencari tempat di rumah yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Atau lebih bagus lagi mungkin di teras atau di halaman rumah. Jadi dengan kata lain, kalian juga tidak perlu memaksakan untuk membeli lighting yang bagus ya, sehingga kalian bisa memaksimalkan kondisi yang ada di rumah kalian masing-masing. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Jika kalian sudah memiliki audio yang baik dan cahaya yang bagus, maka juga jangan lupakan yang namanya interaksi ya. Karena TikTok itu adalah media sosial. Tentu saja yang namanya media sosial itu juga membutuhkan yang namanya interaksi. Interaksi atau saling berkomunikasi sesama penggunanya. Kalian bisa bayangkan nggak? Misalnya kalian membuat video konten dengan produk yang menarik, tapi ketika ada yang bertanya, kalian tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Ketika ada yang komentar, kalian tidak pernah membalas komentar itu. Maka lama-kelamaan, orang juga akan berpikir ulang ya.
Karena ketika dia ingin bertanya dan mendapatkan penjelasan, namun dia tidak mendapatkan penjelasan yang dia inginkan. Akhirnya mungkin dia akan beralih ke video yang lain yang mungkin tidak kalah menarik juga. Nah, karena itu, selain kalian dituntut harus membuat video yang bagus, kalian juga jangan lupakan interaksi sesama penonton ya. Karena penonton-penonton inilah yang akan membantu untuk membeli produk yang kalian tawarkan. Dan ini menjadi salah satu alasan penting ya, mengapa orang tidak mau membeli di video yang ini, tapi dia membeli di video yang lain, padahal produknya sama. Kemungkinan bisa jadi karena kita tidak berinteraksi dengan baik dengan mereka. Lalu yang keempat yang tidak kalah penting yang harus kalian ketahui adalah bahan konten. Ya, produk boleh sama, tapi bahan konten itu sangat berpengaruh ya. Jadi ketika kalian membuat video konten alias VT, maka tentu saja kalian tidak boleh lupa bahwa bahan konten kalian harus menarik. Misalnya nih, kalian menjual mic, sementara orang lain juga ada yang menjual mic. Tapi video dia lebih menarik, maka tidak heran orang akan membeli produk di video yang lain. Nah, karena itu, ide dan kreativitas itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalian boleh saja secara teknis mungkin menyiapkan audio yang bagus, menyiapkan cahaya yang bagus, dan sudah berinteraksi dengan cukup untuk memancing minat penonton. Tapi ketika kalian membuat konten tapi bahannya nggak menarik, maka ini juga akan menjadi salah satu penghambat orang untuk membeli produk di video kalian. Nah, karena itu ketika kalian membuat konten, jangan lupakan juga kalian harus meriset bahan ya, sehingga kalian tahu nih, kira-kira seperti apa sih tren video yang menarik, atau kira-kira seperti apa sih video-video yang kira-kira mengundang rasa penasaran orang untuk menonton sampai selesai. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa berimajinasi ya, sehingga kalian bisa menghasilkan bahan konten yang menarik untuk ditonton. Dan ujung-ujungnya tentu saja, ketika orang sudah betah menonton video kalian, maka tentu saja dia akan terpancing untuk membeli produk yang kalian tawarkan di video itu. Oke, selanjutnya, jika kalian sudah menyiapkan audio, kalian sudah menyiapkan cahaya, lalu kemudian kalian sudah berinteraksi dengan bagus, dan bahan konten juga bagus, yang tidak kalah penting adalah konsistensi ya. Karena begini, kalau yang namanya media sosial, memang mereka secara algoritma itu menuntut kita untuk selalu konsisten. Kalau kita nggak konsisten, maka yang terjadi adalah ketika kita bikin konten, lalu kemudian tiba-tiba 1 minggu kita tidak membuat konten, maka akun kita jadi dalam tanda kutip jadi anyep, dan video-video kita tidak akan diangkat lagi ke penonton. Nah, karena itu kita dituntut untuk selalu bisa konsisten menghasilkan video-video ya. Ya, setidaknya mungkin dalam sehari kita bisa menghasilkan 3 atau 5 video, itu sudah sangat cukup. Tapi kalau kalian bisa menghasilkan video yang lebih banyak dari itu, ya lebih bagus lagi. Tapi meskipun kalian membuat video dalam jumlah yang banyak, jangan lupakan juga dengan kualitas ya. Oke, jadi itu 5 hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat video konten untuk TikTok Affiliate. Kesimpulannya, untuk membuat video konten yang menarik, maka kalian harus membuatnya dengan serius ya. Karena kalau kalian bikinnya asal-asalan, tentu saja kalian nggak bisa berharap penonton akan tertarik dengan video yang kalian posting. Sekian video kita kali ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Deddy Yunar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.